Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng sapinya. Video ini dibuat berdasarkan hasil survei di tempatnya, dan apabila ada perbedaan cerita dalam sejarahnya, harap dimaklumi apa adanya, karena setiap daerah memiliki cerita yang berbeda meskipun dalam satu tokoh yang sama. Perjalanan ditempuh sekitar waktu 15 menit sampai 17 menit ke tempat tujuan. Dan ini adalah gerbang utama dari makam Ki Bagus Rangin. Mari kita masuk ke dalam. Saya saat ini juga sebagai juru kunci atau sebagai ketua di makam Ki Bagus Rangin, Dusun Ciampel RT 01 RW 01 Desa Sindang Mulia, Kecamatan Kutawaluya, Karawang. Saya akan menerangkan sedikit sejarah silsilah Ki Bagus Rangin. Ki Bagus Rangin itu adalah nama julukan, nama gelar, ya, nama aslinya adalah Raden Sukma Praja. Ki Bagus Rangin adalah seorang anak Ki Bagus Weda. Ki Bagus Weda itu anaknya Ki Bagus Sanggasindum. Ki Bagus Sanggasindum anaknya Ki Bagus Arsitem dari Sumber. Itu dari bapak. Kalau dari ibu adalah Nyi Bagus Sentayem, anaknya Pangeran Syekh Sarif Arifin, anaknya Pangeran Tambakbaya adalah di Majalengka. Ki Bagus Rangin adalah seorang pejuang besar dan ulama besar. Dia punya guru adalah Syekh Abdul Muhyi, tapi bukan pamijahan yang disebut Mbah Muji di daerah Gunung Sembung. Dia mendirikan pesantren di daerah Jati Tujuh, kemudian sudah melesat pesantrennya adalah turun seorang Belanda. Seorang Belanda itu turun, sebelum Belanda turun Ki Bagus Rangin itu udah tahu. Dia lari ke daerah Karawang, di daerah ke daerah Sindang Mulia. Lalu dia diuber sama Belanda, dia lari lagi ke Jati Tujuh. Ada karena yang mengetahui Ki Bagus Rangin itu salah satu adalah santrinya yang tidak tahu namanya sebagai mata-mata Belanda. Jadi Ki Bagus Rangin di mana adanya, yang ngasih tahu adalah sebagai santrinya itu, yang masuk ke Belanda ada sebagai mata-mata. Lalu karena Ki Bagus Rangin seorang ulama, kalau mau ngebinasa seorang santrinya merasa kasihan, karena Ki Bagus Rangin itu adalah masuk raganya ke santri tersebut. Nah, persis mukanya santri itu adalah seperti muka Ki Bagus Rangin. Nah, lalu santri Ki Bagus Rangin itu dipenggal kepalanya sama Belanda. Belanda sudah merasa senang karena Ki Bagus Rangin sudah tiada. Padahal yang sebenarnya Ki Bagus Rangin masih ada, karena itu yang dipenggal kepalanya adalah seorang santrinya. Lalu ada kabar lagi Ki Bagus Rangin masih ada. Belanda turun lagi, dia lari lagi ke Karawang. Ki Bagus Rangin karena orang perjuang, seorang ulama, dia licik. Terus dia adalah lari lagi ke pesantren, turun lagi Belanda, baru dia dipenggal kepalanya. Yang sepotong makamnya di Jati Tujuh, yang sepotong lagi yang dari atas sampai kepala adalah di daerah Ciampel atau di Desa Sindang Mulia. Nah, di situ baru Belanda udah merasa senang, balik lagi ke Bagus Rangin wujud kembali, karena dia punya ajian, kalau kita bahasa orang tua dulu rawe rontek apa. Nah, dia wujud lagi, Belanda turun lagi, baru dia adalah dirantai, diseret, dibawa ke daerah Tanjung Pura, lalu dia lempar ke Kali Citarum. Nah, lalu dia nyangkat, ya, dia nyangkut di pohon rengas yang bengkok. Nah, dia hanjat ke daratan. Dia bilang sampai sekarang katanya menurut silsilah ada nama rengas dengklok itu bekas Ki Bagus Rangin nyangkut di pohon rengas yang bengkok, jadi namanya rengas dengklok. Dia pakai perahu ke tempat semula, ke Desa Sindang Mulia. Lalu ada satu tandanya adalah pohon kosambi, itu adalah sebagian dayung daripada perahu. Nah, sudah di situ baru dia berjuang lagi. Ada seorang perempuan katanya yang dari Subang, namanya Mak Uyut Oneng, menikah dengan dia tapi nggak punya keturunan. Lalu dia udah menikah, ditinggalkan lagi sama Ki Bagus Rangin, mau berjuang. Nah, ditinggalkan, kata Ki Bagus Rangin, kalau saya lama tidak pulang lagi ke sini silahkan mau nikah dengan orang lain. Ternyata Ki Bagus Rangin lama ke sini, pulang ternyata Mak Uyut Oneng sudah menikah dengan orang lain. Nah, terus Ki Bagus Rangin adalah pergi lagi, tapi seorang istri yang Mak Uyut Oneng itu adalah berkata pengen kenangan. Udah, kata Ki Bagus Rangin, kalau mau kenangan
saya simpan di sini satu bendanya sampai sekarang di dalam makam ada seperti benda-benda bambu, kain atau ikat. Dan juga dulu Ki Bagus Serangin adalah seorang pejuang ulama, tapi rambutnya gondrong, rambutnya dipotong sama jarinya dia, terus disimpan sampai sekarang ada rambutnya di dalam makam. Makanya itu yang sebagai satu karomah. Ya, terus Ki Bagus Serangin beberapa tahun di sini dia mau mandi, bikin sumur, adalah itu yang disebut sumur karomah atau sumur awisan, sampai sekarang masih ada. Bahkan sudah pernah diaruk sama orang sini, paginya diaruk itu diuruk, sorenya orang yang menguruk sumur itu adalah tidak melihat matanya. Nah, dia udah nyariat ke sana kemari, habis sekian juta, ada yang datang di dalam impian katanya sumur itu pengen digali lagi. Ternyata udah digali lagi, paginya digali, sorenya orang tersebut adalah melihat lagi matanya. Dan mari kita lanjut ke tempat yang kedua. Nah, pada saat kalian sudah menemukan masjid ini, kalian tinggal masuk aja ke samping masjidnya yang ada di sebelah sini. Nanti pada saat terus jalan ke belakang, kalian akan menemukan bangunan seperti ini. Dan pada saat tiba sih suasananya sepi banget, masih asri dan juga banyak pepohonan-pepohonan, dan tapi sayangnya tidak ada warga satupun yang berada di sini. Dan pada saat bertanya kepada warga yang berada di luar kawasan ini, mereka nggak tahu sejarahnya. Sekarang kita akan ke makam satu lagi, yaitu Patilasan Rara Santang. Jadi terus keseharian kita hari ini. See you next time, next audio. Kita telah tiba di makam Nyi Mas Rara Santang. Singkatan sedikit cerita dari Nyi Mas Rara Santang. Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang, santri pertama Syekh Kuro Karawang, dan mempunyai 3 anak, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyi Mas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Dan Nyi Mas Rara Santang menikah dengan Sultan atau Gubernur Mesir atau Syarif Abdullah, dan mempunyai anak, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Kadang kita harus luangin waktu buat diri sendiri dan berhenti sejenak memikirkan semua pekerjaan dan omongan-omongan orang lain tentang kita, supaya kita bisa lebih bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita.
Dan saya berharap kita sebagai generasi muda juga bisa ikut serta dalam menjaga dan memelihara semua sejarah yang kita punya. Wisata religi Rumah Ruqyah Sakinah akan terus berlanjut. See you next time, next audio.